Satu apa dua? Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani. Bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya mu'allimana jam'u Ibrahim 'allimna 'ilman ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna fahma. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya wasyam tilawatil Quran. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Abdullah. Abi Abdullah. An-Nu'man. Bin Bashirin. Radhiyallahu ta'ala. Anhuma. Qala. Sami'tu. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu. Innal halala. Bayyinun. Wa innal harama. Bayyinun. Wa bainahuma mushtabihatun. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna kulli malikin hima. Ala wa inna Allahi maharimuhu. Ala wa inna jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu wahul Bukhari Muslim. Kenapa Al-Fajr bacain bareng-bareng sama antum semua supaya antum semua dapat barokahnya. Amin. Karena dengan kita membaca, dengan kita mendengar, apalagi kalau kita melihat juga, insya Allah nih mata kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, pendengaran yang insya Allah akan dituntun untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Nanti ini semuanya apa? Akan menjadi saksi baik kita kelak di hari kiamat. Bahwasanya kita pada malam ini, saat ini, detik ini, menit ini, kita semuanya berkumpul di majlis ta'lim Aisyah Ridha di kediaman akhina fillah Muhammad Ridha dan uminya Ustazah Hajjah Nasib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umurnya, dan badannya, murahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Diberkahi semuanya. Makanya al-barokah itu apa? Al-barokah jundun min junudillah arsalallahu ila qulubil nas, ila qulubil muslimin. Yaitu adalah pasukan dari pasukan-pasukan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah utus kemana? Ke hati-hati seorang mukmin. Dengan keberkahan itu, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala yang tadinya sakit, subhanallah hadir majlis ta'lim menjadi apa? Menjadi sembuh. Itu semuanya barokah, rezeki walaupun sedikit tapi percukupan. Agak susah walaupun apa? Rezekinya sedikit tapi netes. Nah itu barokah namanya. Nah ini kita Al-Fajr tuntun ini juga dari ajaran guru-guru kami di Hadramut. Itu pertama kali baca dituntun supaya apa? Semuanya kena barokahnya.
bukan 1-2 orang aja, tapi semuanya yang ada di majlis taklim keluar itu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita berada di apa? Di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan Syahrullah, Syahrul Istighfar, bulannya Allah, bulannya istighfar, bulan yang pengampunan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini subhanallah sebulan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini memuliakan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini melebihi apa? Melebihi umat sebelumnya. Umatnya Nabi Muhammad sampai-sampai Nabi Musa udah jadi nabi, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Saking khaffa amaluh wa kasura thawabuh. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Berapa banyak hadiah, ataya wal minan wal mawahib, itu dikasih hadiah-hadiah, pemberian-pemberian itu dikasih Allah Subhanahu wa taala terkhusus untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwasanya detik-detik dan menit-menit di bulan Rajab nih, tik itu jam tuh, itu ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari api. Amin. Apa syaratnya? Kita taubatan nasuha. Tobat. Mumpung kita masih hidup di dunia ini. Kan Syahrul Rajab, kita kembali lagi Syahrul Sya'ban, Nisfu Sya'ban, kan balik lagi dari Ramadan, ya Allah. Cepat banget ya. Marhaban ya Syahrul Ramadan, marhaban Syahrul Siyami, marhaban ya Syahrul Ramadan, marhaban Syahrul Sallu sunat tarawih ya Rasulullah. Sahur. Kadang-kadang telat makan. Kalau makan udah jam berapa? Udah setengah 6 baru makan. Wah, lupa. Wah, terusin makan nih. Alhamdulillah, sedikit lagi Rajab, Sya'ban sama Ramadan. Makanya ini Syahrul Rajab, Masya Allah, bulan yang mulia banget. Makanya di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihi anfusakum." Jangan sekali-kali kalian antum kita nih semua di Syahrul Rajab, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan yang apa? Yang istimewa. Nominasi bulan ada 4 tuh, yang bulan istimewa Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Nah, di situ kita nggak boleh zalim. Ada diri kita, apalagi sama orang lain. Sama diri kita aja kita nggak boleh zalim. Maksudnya apa? Kita jangan maksiat, jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau kita berbuat dosa di bulan haram, di bulan yang 4 ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dosa kita berlipat ganda. Kalau kita berbuat pahala, berbuat thawab, kebaikan juga dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 2 kayak gini. Nah, di sini baca sedikit hadis ya, walaupun sedikit, kita minta barokahnya Al-Imam Muhyiddin Nawawi. Sini dikatakan Nabi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Dia ini pernah mendengar bahwasanya aku dulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Innal halala bayyinun. Ini biasanya kalau anak-anak santri dia pada hafal nih kitab Arba'in Nawawi. Kalau ada yang pernah nyantri atau dia pernah madrasah, ada kitab namanya Arba'in Nawawi. Nah, ini dia, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu bayyin, jelas. Tuh, perkara yang halal jelas. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala wa ardhah mengatakan seluruh apa-apa yang ada di muka bumi ini asalnya halal. Kenapa? Dalilnya apa? Wa khalaqna lakum ma fil ardi jami'an. Dan kami telah ciptakan untuk kalian wahai manusia apa-apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Jadi semuanya halal, minum halal. Makan apa aja halal, buah-buahan halal, makan nasi uduk, lontong sayur, somai,
jengkol, pete, semuanya apa? Halal. Nah, kecuali nasi uduk yang apa ya? Habis makan gak bayar, beda lagi tuh. Kalau barangnya halal, kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghairal baghi wala 'adin. Pada Ismail. Nah, itu segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk manusia semuanya, untuk kita semuanya, kecuali hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, halal ini juga banyak macamnya. Tuh. Ada halal yang tanpa ikhtiar. Ada halal yang pakai ikhtiar. Maksudnya ikhtiar apa? Pakai usaha. Kita mendapatkan sesuatu yang halal tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Contohnya apa? Kal irsi, seperti harta warisan. Misalkan ada seseorang ditinggal pergi oleh ayahnya, dia mempunyai harta yang banyak, nah itu dapat apa? Warisan. Atau seorang ayah ditinggalkan oleh anaknya, nah dia dapat warisan ayahnya, atau ungirnya, kakeknya, atau adiknya. Nah itu dia tanpa apa? Mendapatkan harta tersebut tanpa adanya usaha. Tuh. Itu halal juga. Terus apa lagi? Kalau yang dengan ikhtiar banyak nih contohnya. Pertama, ghairu malik dan malik. Ghairu malik itu kita mendapatkan sesuatu yang halal dengan usaha ghairu malik. Ghairu malik apa? Tanpa adanya pemilik. Antum mancing di laut tuh, mancing ikan, ada yang milikin nggak? Nggak ada. Berarti mancing ikan boleh halal. Misalkan kita jalan-jalan ke gunung mana, Gunung Salak, ada pohon-pohon tuh di puncak gunung, tuh ada yang punya nggak? Nggak ada. Boleh itu kita petik, itu halal. Nah, kecuali pohon jambu, apa? Pohon jambu tetangga kita jangan. Pohon seri dulu, aneh masih SD, garis pohon seri dulu di sini. Insya Allah dihalalin. Nah, mudah-mudahan dihalalin. Kalau kita pernah mempunyai barang, coba ibu-ibu, kalau kita misalkan punya utang sama orang, ini soalnya ini intabih nih, ini penting nih. Antum kalau masalah hubungan antum sama Allah Subhanahu wa taala itu cukup dengan istighfar. Ini nanti yang banyak nyangkut di api neraka, masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena hubungan dia sama manusia. Kalau hubungan dia sama Allah cukup istighfar, dia taubat nasuha, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia. Tapi kalau hubungan dia sama manusia, Allah itu yang paling berat. Kalau misalkan kita punya utang-utang atau kita punya salah, riba, macam-macam, kita langsung minta maaf sama orang tersebut. Misalkan kita gibahin fulan bin fulan tetangga kita langsung minta maaf. Anda minta maaf ya, katanya. Wah, kalau dia fudul juga, tumben loh, minta maaf sama gua. Agak ada hujan, agak ada petir. Lebaran juga masih lama, tumben aja lu minta maaf. Nah, kalau misalkan gibahnya itu, kalau kita kasih tahu gibahan kita tambah jauh, mendingan kita jangan ceritain. Tapi kalau misalkan biasa aja nggak apa-apa kita ceritain. Enggak, Anda minta maaf aja, Anda pengen maafin, minta maaf aja, nggak apa-apa. Atau kita punya apa? Punya utang walaupun 5.000, so. Nah, nanti di akhirat 5.000 aja itu diperluin oleh orang. Misalkan orang salah, nanti di akhirat semuanya hajat sama apa? Sama pahalanya dia, hajat sama kebaikannya dia. Bahkan orang yang udah apa? Yang udah berdosa itu ngejar-ngejar orang yang misalkan punya utang walaupun sedikit. Kenapa? Karena dia sangat berhajat dengan amal soleh di situ. Ya Rob, dia punya utang amanah. Berapa dia punya utang? 5.000 ya Rob. Ya salah mente 5.000 aja masih tanggung jawab, nggak apa-apa. Ya udah nggak ada pahala lagi nih, habis pahala. Ya udah dosa anaknya yang kasih ente. Makanya hati-hati. Nah kalau kita misalkan, wah orangnya udah meninggal, gimana nih? Wah orangnya udah jauh. Wah orangnya udah nggak tahu di mana nih. Gimana dong cara anak ngasih apa? Kasih cara anak balikin utangnya. Misalkan kita ngutang atau kita ngambil pohon ngambil mangga orang, atau ngambil telur ayam orang, atau di warung kita ada bayar. Nah, caranya gimana tuh? Caranya kita infakin
ke mana? Ke masjid, kita kasih yatim piatu, kita kasih duafa. Nah, niatin untuk apa? Pahalanya untuk yang pernah kita utangin atau yang pernah kita zalimin. Insya Allah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bertemu sama fulan tersebut di akhirat, nanti dia bakal bertemu sama kita, pasti nyari-nyari kita. Kenapa? Karena dia sangat butuh dengan amal. Nah, tahu-tahu dia lihat apa? Oh, anda nih dapat dari mana nih pahala nih? Padahal anda beramal soleh sedikit aja. Kalau kita datang, oh itu dari anak. Karena anda dulu pernah utang sama ente, itu utangan ente, anda taruh di masjid, anda taruh di musola, anda kasih aitam, anda kasih fukoro, apa itu sebabnya ente dapat pahala yang besar. Itu dia hubungan kita sama manusia yang paling serem. Kalau hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala Raufur Rahim, Maha Pengampun. Hakada innal halala. Nah tadi itu dengan ikhtiar. Ada juga kita mendapatkan sesuatu yang halal dengan usaha, dan ada apa? Ada orangnya. Tadi kan gak ada orangnya tuh. Ada orangnya. Contohnya seperti apa? Seperti ini banyak banget kalau ditafsirin. Jadi dulu al-muhim intinya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang haram seperti apa? Maaf, babi, komer, anjing, kita mengambil sesuatu dengan zalim, mencuri, itu jelas haram. Wa bainahuma, dan di antara yang halal dan yang haram umurun mustabihat, ada perkara-perkara yang syubhat. Kita nggak tahu nih, ini halal apa haram. Nah, dengan itu kita apa? Kita harus tabayyun dulu. Ini warung ini nih halal apa haram ya? Adanya di Bali, samping-sampingnya orang-orang muda, orang-orang Cina, orang-orang Orang-orang Kristen. Yang datang juga orang-orang Cina. Anda mau beli apa? Di situ ditulis sop kambing. Tapi kita syak juga nih, ragu-ragu. Udah dah, tinggalin aja. Kenapa? Karena kita masih syak. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Da'ma yaribuka ila mala yaribu." Tinggalin yang ragu-ragu daripada engkau. Tinggalin aja sesuatu yang ragu-ragu, yang menggelitik di hati, mendingan tinggalin aja. Itu apa? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tuh. Kalau dia udah faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Kalau dia udah bisa menghindari dari perkara yang syubhat, maka dia telah terhindar dari apa? Kekurangan agamanya dan harga dirinya. Kira-kira paham enggak syubhat? Nah, syubhat itu antara halal dan haram. Dulu ada orang pemuda, dia ini lagi safar, berpergian jauh, perantau. Suatu saat ketika dia duduk-duduk di hutan dekat sungai, tahu ada mangga udah busuk jatuh. Karena dia lapar, langsung dia sikat aja tuh mangga. Langsung dia sikat, padahal udah busuk tuh. Mangga udah busuk, terus di tengah-tengah hutan. Kalau menurut ilmu fikih nggak apa-apa dimakan. Kenapa? Karena mungkin ada yang punya. Itu kalau ada yang punya. Tahu-tahu dia lupa, dia khilaf. Ini Masya Allah, pemuda ini zuhud. Zuhud itu apa? Dia menghindar daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zuhud. Arti zuhud yang sebenarnya. Nah, pemuda ini akhirnya tuh dia makan mangga yang udah busuk. Pas dia sadar, ya Allah, ada lupa. Ini mangga punya siapa nih? Padahal mangga udah apa? Udah jatuh. Kalau kita sih berebutan, kita udah yakin banget nggak bakal dimakannya sama sohibullah, sama pemilik mangganya nggak bakal dimakan. Tapi kalau dia sadar, dia langsung cari tuh orang yang punya pohon mangga tersebut. Dicari sampai 1 kilo, 2 kilo kagak ketemu juga. Sampai dia cari desa, dari hutan sampai desa sampai 100 kilo. Baru ketahuan itu pohon-pohon mangga yang ada di hutan sono dekat sungai itu punya siapa? Oh, itu punya Fulan bin Fulan. Kenapa? Ya, Ana adalah seorang perantau, Ana ini lapar. Pas Ana duduk tahu ada yang jatuh buah mangga. Walaupun busuk tapi Ana makan aja. Kenapa? Karena saking laparnya Ana. Oh, ente mau ke rumah pemilik mangga tersebut, ya di sono jauh lagi.
1 kilo lagi. Itu di jalan subhanallah dia ketemu. Ketika dia ketemu, dia minta ridho orang yang punya tuh mangga, bukan mangga, padahal di hutan, tengah hutan. Akhirnya dia bilang, wahai antum, ya assalamualaikum, waalaikumsalam, antum yang punya itu, punya pemilik pohon mangga yang ada di tengah-tengah hutan. Iya benar. Kenapa? Diceritain, anak nih perantau, waktu itu anak lagi istirahat, ada pohon mangga jatuh, dan pohon mangga jatuh itu busuk. Ketika itu langsung anak makan, anak minta ridhonya mantum sekarang. Subhanallah, kalau kita sih nggak ada nggak kira-kira? Pemuda akhir zaman kayak gini, nggak ada. Kalau ada juga 1001. Akhiratu walhasil itu pemilik bilang apa? Oh kalau kayak gitu sebabnya anak nggak ridho sama ente. Anak nggak ridho sama ente. Kenapa nggak ridho? Karena anak makan juga yang udah jatuh, juga udah busuk. Kenapa antum nggak ridho sama anak? Ya anak nggak ridho itu tetap punya anak, itu milik anak, tetap anak nggak ridho. Jadi bagaimana supaya antum ridho sama anak? Kata pemuda tersebut. Akhirnya tuh pemiliknya bilang, ya udah ente harus bekerja sama anak selama 2 tahun dan anak gak gajiin. Padahal makan apa? Mangga busuk doang. Ala kulli hal wal hasil dia kerja selama 2 tahun. Kerja, menanam, ngangon kambing, segala macam pekerjaan rumah diurusin. Ketika udah 2 tahun dia pengen rukhsah, pengen izin, pengen pergi perantau lagi. Pemiliknya, pemuda tadi bilang, apakah sekarang udah 2 tahun, apakah kau udah ridho sama aku? Kata pemiliknya, belum, anak belum ridho. Kan itu udah 2 tahun kerja mana, anak wala digaji, wala apa. Dia tetap anak gak ridho. Ya udah kalau kamu pergi, silahkan pergi, tapi aku gak ridho sama kamu. Anak muda ini Masya Allah, orang soleh. Akhirnya dia bilang, ya Kher, kamu mau apa lagi ya dari aku? Maka pemilik tadi bilang, kamu harus menikahi anak aku, menikahi putri aku. Putri aku ini ada, dikasih tahu wasofahnya, kasih tahu sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Putri aku ini matanya buta, kupingnya tuli, mulutnya bisu, tangannya tangannya buntung, kakinya buntung. Ya Allah, kata yang muda, apes banget gue. Apes bener. Makan mangga busuk doang yang udah jatuh di tengah hutan, dicari kemana-mana pemiliknya nggak ridho, suruh apa? Suruh kerja 2 tahun, setelah itu udah selesai, nggak diikhlasin juga, nggak diredain juga, suruh nikahin anaknya lagi, mana buntung, apanya sih lihat enaknya apa ya? Ala kulli hal, pas lagi Lailatul Zafaf malam pertama dia datang, kata abahnya, dia belum pernah lihat hari sama sekali. Dia datang ke kamarnya, pas dia buka kamarnya dia langsung takbir Allahu Akbar, langsung dia balik